Halo geng, selamat malam. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Saya tadinya mau merosting Ijen Apricot Marmalade ini dari seller di Indonesia, itu si Pillow Coffee. Dan kita akan coba membongkar salah satu kopi yang green bean ya, salah satu green bean yang dihasilkan oleh petani atau prosesor lah ya, mungkin tepatnya prosesor dan petani, saya nggak tahu lah, yang memenangkan Cup of Excellence Indonesia yang keempat. Tapi ini bukan bean yang dilombakan, jadi gini nih, kalau sedikit ngobrol ya, kalau bagi saya, tapi ya kita itu kadang ya, mungkin saya subjektif ya, correct me if I'm wrong ya, mungkin saya subjektif banget. Kita tuh kadang gini, kita meng-create sesuatu mahakarya atau karya atau hasil pertanian yang dilombakan, itu di treatment tersendiri gitu ya, karena memang untuk dilombakan, sehingga dia memenangkan katakanlah Cup of Excellence 1 atau 2 atau 3 4 sampai 20 misalkan. Tapi in my soto opinion aja sih, tapi kadang dia enggak mengaplikasikan si treatment Cup of Excellence ini ke daily life atau daily kopi yang mereka panen. Jadi memang kopi yang dilombakan itu khusus, di treatment khusus lah, dipanen khusus, diproses khusus, sehingga dia memiliki rasa yang lebih spesial. Kelemahannya ketika ini diskusi sih ya, belum tentu saya benar. Kelemahannya adalah ketika salah satu roastery misalkan, atau salah satu prosesor atau salah satu petani udah memegang stempel juara lomba X gitu ya. Kelemahannya kadang membuat mungkin nggak semua. Kelemahannya itu adalah bagi saya, belum tentu saya mendapatkan kopi yang secara kualitas sama dengan yang dilombakan. Itu kelemahannya. Tapi dia punya stempel di kategori petani ini atau prosesor ini memenangkan Cup of Excellence 2022 misalkan ya, keempat. Ini keempat kalau nggak salah ya. Si prosesor ini memenangkan Cup of Excellence yang keempat. Bukan yang keempat, posisi keempat. Nanti kita akan lihat ya. Saya akan lihat langsung. Itu dia tuh problemnya. Harusnya ya, kalau buat untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harusnya ketika kopi yang dia lombakan itu memenangkan juara Cup of Excellence di posisi keempat, harusnya treatment juara itu juga diaplikasikan ke kopi yang nggak harus dilombakan, dan dia berani memberi stempel kopi dengan harga fantastis misalkan ya. Jadi bukan semata-mata udah menang lomba nih, oh kita kasih stempel aja bahwa gue menang lomba, lalu kemudian kopi yang gue jual nih udah pasti berkualitas. Kadang bisa iya, tapi kadang juga bisa enggak. Kebanyakan enggaknya. Semoga yang ini enggak. Maksudnya semoga yang ini memang kualitas yang ditreatment sama dengan yang dikompetisikan. Kita akan bongkar seperti apa sih sebenarnya dari seleksi keempat posisi Cup of Excellence kopi yang dihasilkan yang di luar Cup of Excellence ya. Biasanya harusnya kalau udah memegang stempel Cup of Excellence gitu ya, atau lain-lainnya, harusnya dia tetap mempertahankan si kualitasnya semaksimal mungkin.
Kalau misalkan apa sekilo itu misalkan dijual 300.000, wah kenapa enggak gitu ya, kalau memang secara binnya sangat berkualitas banget misalkan ya. Ini specialty Indonesia dari roastery dari petani yang menangkan Kava Oxon. Oke. Kalau singkat dari saya adalah ini akan saya sortir pada akhirnya saya mau mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi saya akan sortir yang cacat kayak gini, triangle. Lalu kemungkinan saya akan sortir yang kayak gini-gini. Kita akan sortir ya. Nih. Kalau buat saya nggak berlaku bin-bin kayak gini. Untuk kategori specialty buat saya nggak berlaku. Tapi kembali lagi teman-teman, masalah bin specialty juga sesuai dengan, tapi aromanya enak ya, sesuai dengan selera atau keinginan kita masing-masing. Kalau saya memang sok tinggi aja sih keinginannya. Kita akan sortir aja. Kalau memang ini bisa membuat rasa menjadi kurang maksimal atau setidaknya mata melihatnya pengen orgasm gitu ya. Jadi saya akan sortir yang menurut saya adalah defect. Kalaupun menurut orang lain enggak bang itu enggak apa-apa ya. Ini karena saya udah beli dan ya udah, ini menjadi properti saya yang akan saya sortir. Kalaupun misalkan dari beberapa orang, lebay lu bang gitu kan, kayak gini doang lu permasalahin. Yes, saya memang lebay orangnya ya. Tapi kalau kita bisa menghasilkan hasil sortiran yang semaksimal mungkin, kenapa enggak ya. Oke, kita akan iseng bermain. Saya akan sortir kasar aja, kok nggak akan sedetail mungkin ya. Saya akan sortir yang tiny bin, lalu saya akan sortir yang defect. Let's see. Udah siang guys. Bukan berarti saya dari malam sampai siang ya. Tapi saya malam endapkan dulu molor karena mata udah siwer, dan saya lanjutkan paginya. Ini adalah hasil sortiran saya, si Ijen apricot marmalade dengan proses carbonik maceration dari Ijen Lestari, seller di Jakarta, si Philo Coffee. Oke, kita akan tunjukin dulu si hasil sortiran saya kayak apa sih sebenarnya gitu ya, idealis ala-ala. Oke, pertama ini saya mencari bin-bin yang gede-gede. Oke, bin-bin yang gede dan almost sempurna secara bentuk ya. Bukan, walaupun teman-teman ini nggak seidealis saya banget, nggak misalkan yang kayak gini pindahin itu masih, maksudnya ini nggak 100% saya sortir, minimal saya lihatnya enak gitu ya. Nih lihat teman-teman, minimal lihatnya enak, walaupun masih ada yang kecil tapi nggak apa-apa lah. Oh ya, masih ada yang defect ya, sorry. Ini mungkin sebenarnya masih bisa saya sortir untuk mendapatkan kualitas bin yang nanti saya tunjukin ya. Tapi kurang lebih ini oke lah ya, kurang lebih ini oke. Lalu ini bin nya versi saya. Lalu yang kedua ini bin lanang, jadi saya pisahkan bin lanangnya dapat segini, lumayan. Dari 1 kilogram dapat bin lanang segini tuh sebenarnya lumayan ya untuk kategori specialty. Biasanya untuk kategori specialty dari luar biasa bin lanangnya nggak sebanyak ini. Misalkan dari prosesor Mercanta atau Abu atau Nordic Approach yang kita kenal ya, sama ada beberapa coffee hunter yang terkadang sangat less banget si lanangnya. Bahkan saya nggak pernah mensortir karena kayak dari 1 kilo kayak cuman 10 atau berapa ya. Lalu berikutnya adalah saya mensortir yang tiny bin. Ini tiny bin.
Tiny bean tuh tiny bean yang udah kecil banget. Tiny bean plus kadang ada imagernya ya. Nanti kasih contoh. Lalu berikutnya ini yang defect. Defectnya lumayan sedikit sih. Oh, untuk 1 kilo defect maksimal ya. Maksudnya defect maksimal segini. Kadang yang imager itu nggak saya masukkan ke defect, biasanya ke imager aja ya. Kayak misalkan kayak gini saya biasanya nggak saya masukin sebagai kategori bin perfect biasanya, tapi ini saya masukin jadinya ke kategori bin tiny bin. Walaupun ini bentuknya sempurna, tapi ini tiny banget ya, ini tiny banget, jadi saya masukin ke sini. Oke. Nah, ini yang saya bagi, kelihatan nggak sih ya? Satu ya, ini ya, ini bin yang bentar ya, nggak kelihatan ya, bentar ya lampunya ya. Ini bin yang saya harapkan nih, yang ini bin yang saya harapkan. Lalu kita putar lagi, ini bin yang saya pakai tripod ya, kegoyang-goyang pusing lagi. Ini bin lanang teman-teman. Bin lanang itu kalau kalian lihat bentuknya pasti bulat, udah pasti bulat deh, dia biji tunggal istilahnya ya. Pasti bulat-bulat kayak gini. Ini lihat nih. Jadi kalau kalian sortir di tempat yang rata, kayak misalkan nampan yang bulat, itu kalau kalian naruh kopinya rata, bin lanang akan kelihatan bulat-bulat gitu ya. Lalu ini tiny bin, ini masuk lanang ya. Tiny bin ini buat saya sangat tiny banget ya, lihat deh. Ini kalau buat saya sih ya, harusnya nggak masuk kategori specialty dengan grade, misalkan grade-nya grade 1 ya. Kadang gini, soalnya di Indonesia untuk lokal ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia yang diekspor keluar apakah binnya sempurna seperti ini semua. Harapan saya yang keluar tuh binnya sempurna ini semua ya, yang diekspor. Dan harapan saya adalah yang dijual untuk kategori specialty harusnya kayak gini. Lalu ada tiny bin, tapi bentuknya oke, kurang lebih oke. Ini deh, nih bentuknya tuh ya, kalau kalian dengan ini kan sama lah ya secara morfologinya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah, kalau yang sekarang saya bagi adalah defect maksimal. Jadi ini defect yang udah nggak bisa dimaafin sama sekali, yang yang pecah, yang shell, yang triangle, yang imager bahkan akhirnya saya nggak masukin ke ke defect yang imager, karena imager tuh gampang karena secara bentuk tuh kayak gini nih ya. Ini secara bentuk tuh dia nggak sempurna kalau buat saya. Ini imager, dan biasa saya jarang banget nemuin bin kayak gini di specialty yang by Mercanta atau si Nordic Approach dan geng-gengnya ya, yang memang udah berkecimpung di dunia perkualitasan kopi biasanya itu. Oke, saya balikin dulu ini ke sini, ke kandangnya masing-masing. Oke, baru kita akan ngobrol sedikit aja ya. Walaupun sebenarnya yang ini tuh kalau saya paksakan masuk ke sini masih nggak apa-apa. Dan ini saya pindahin ke sini masih masuk nih. Jadi memang saya nggak sortir super maksimal banget. Tapi lumayan lah ya. Maksudnya untuk 1 kilogram saya mendapatkan segini yang binnya sempurna. Gitu. Mungkin sedikit catatan buat teman ala-ala yang memang lagi belajar green bean di rumah ya, tanpa kalian harus roasting. Mungkin kita bisa belajar bareng. Kalian bisa pertama kali, kalian kalau sebego-begonya lah ya, kalau kalian mau belajar kualitas green bean, kalian lihat list defect di Google seperti apa aja defect itu. Ada broken, ada shell, ada imager, ada black, ada faded. Faded itu kadang susah dideteksi sih, tapi kita bisa lihat dengan biasa warnanya agak pale gitu ya, ada agak
agak putih dan ringan. Itu tuh memang agak susah. Nanti kelihatan setelah di roasting. Nah, kalian roasting baru kalian sortir. Oke? Itu kalian gampang kok, dari 1 kilo kalian jembrengin, lalu kalian sortir ulang tiny bean, lalu kalian cari yang bin-bin sempurna kayak gini. Bentar ya. Ini yang ya jatuh. Ini yang saya inginkan sebenarnya, bin-bin seperti ini. Saya pengen banget nih kalau dapat 1 kilo kopi di prosesor lokal, saya dapatnya kayak gini semua. Walaupun tergantung, pertama tergantung proses, kedua tergantung binnya, ketiga tergantung apa ya tergantung keinginan orangnya sih. Walaupun teman ala-ala bilang, bang kan varietal itu beda-beda. Yes, beda-beda. Kalau kalian lihat mocha natural yang pernah saya roasting, itu bikin nggak nafsu kalau secara lihat bin, tapi memang itu binnya kayak gitu. Nah, ini adalah sedikit catatan buat kita bersama si home roaster ala-ala. Yang kedua adalah catatan buat prosesor Indonesia. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi gini, kalau misalkan satu prosesor itu udah masuk list, katakanlah Cup of Excellence Indonesia Top 20, katakanlah ya 1 sampai 20, dan menang, gak cuman menjadi finalis dan memenangkan peringkat 1 sampai 20, sebisa mungkin teman-teman petani, teman-teman prosesor, ketika kalian panen berikutnya, sebisa mungkin kualitas yang kalian munculkan, bin yang kalian sortir itu sama dengan yang kalian lombakan gitu. Tapi kadang kata teman ala gini, bentuk bin atau ukuran bin nggak menentukan kualitas rasa. Mungkin banget karena dia berada di frekuensi yang sama. Pesan-pesan saya buat buat prosesor yang mulai bangkit, karena kopi di Indonesia mulai menggila ya, istilahnya trennya udah mulai dahsyat nih. Mulai dari yang mengagung-agungkan komersial, mulai mengagungkan varietal, mulai mengagungkan specialty, mulai mengagungkan kompetisi. Ini di kopi lokal ya, saya ranahnya nggak bicara kopi global. Kopi lokal tuh lagi naik daun katanya ya. Dan banyak prosesor yang bermunculan, banyak yang sebentar ya, saya beli bendera dulu ya. Saya udah beli bendera karena bendera di rumah nggak ketemu, jadi saya sekalian beli bendera, pasang sekalian ya. Oke, sampai di mana tadi ya, saya lupa ya. Jadi sekarang banyak prosesor yang khususnya entah dia memang udah lama berkecimpung di dunia perkopian, atau memang udah lama dan baru muncul di feed IG sponsor saya. Jadi di Explore itu, kalau saya di Explore itu isinya kopi semua ya, kopi semua. Atau dia memang baru memulai berbisnis di kategori proses kopi, mulai dari pemeliharaan, panen, atau dia pengepul tapi menjadi prosesor. Dia datang ke petani-petani, mencari bin yang kualitasnya oke. Kayak contohnya Tanah Merah pergi ke Toraja, pergi ke Temanggung, salah satunya yang saya tahu. Lalu dia meminta kualitas yang kurang lebih ABC ke si petaninya itu. Nah, jadi semoga si prosesor ini nggak cuman sekedar mencari keuntungan dari berbisnis kopi, juga dia seharusnya memberikan kualitas yang terbaik. Jadi sebisa mungkin prosesor lokal jadikanlah hero kopi kita di negeri kita. Jangan kita sampai berbangga-bangga kopi kita diekspor bertonton, tapi kita nggak bisa memenuhi kualitas kopi yang terbaik versi negeri kita sendiri.
Jangan sampai kita selalu membanding-bandingkan dengan kopi kompetisi versi luar atau bahkan kopi specialty dari luar pun ya. Jangan sampailah. Jadi sebisa mungkin kita memperbaiki, memperkuat, memperkokoh fondasi kopi specialty lokal kita, atau bahkan kita create kopi kompetisi lokal kita, supaya orang nggak cuman melulu memperbincangkan kopi yang lagi hits di luar. Oke? Tapi sekali lagi, ini hanya masalah, mungkin hanya masalah pandangan subjektif saya. Jadi jangan terlalu dimasukin ke akal, ke hati, dan siapalah saya, bodo amat juga, jangan terlalu diambil hati. Tapi mungkin ini hanya pembelajaran juga buat temen ala-ala yang ikut terjun atau terjerumus atau terjebak ke dunia manual roasting dan kalian ingin mendapatkan kualitas rasa super mewah dari kopi lokal. Kalian bisa mendapatkan rasa itu dengan catatan kalian harus sortir maksimal versi kalian dan versi saya dan versi kita masing-masing. Teman-teman, semoga kopi lokal bisa menjadi hero, bisa menjadi idola di negeri kita sendiri. Jangan kita berbangga diri bahwa kita udah ada di posisi juara Cup of Excellence di nomor 1, tapi kalau kalian meng-create kopi di panen berikutnya acak-acakan. Sebisa mungkin ketika udah menang, jaga kualitas juara kalian ya. Jangan sampai padam. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.